Meniti Ramadan yang kian menanjak, ada selaksa hikayat hikmah dan keajaiban ilahi yang terkuak tertuju pada dua masjid tertua di kota Madinah, Saudi Arabia. Ya, selain Masjid Nabawi yang terkenal, di kota tempat Nabi Muhammad SAW hijrah dan tinggal itu berdiri dua masjid yang mengukir hikayat luar biasa. Salah satunya Masjid Qiblatain. Masjid ini menandai titik penting di mana umat muslim menghadapkan kiblatnya ketika melaksanakan ibadah sholat. Pasalnya di awal dakwah, Nabi Muhammad SAW sempat menghadapkan kiblat sholatnya ke arah Baitul Maqdis di Yerusalem. Tapi dengan menghadapkan sholat pada kiblat awal ini menyisakan pertarungan batin luar biasa hingga membuat Nabi Muhammad SAW mengurai doa panjang yang berujung keajaiban ditetapkannya Ka'bah di Mekah sebagai kiblat umat muslim. Subhanallah, the reason why this masjid is known as Masjid Qiblatain is because at the time of the Prophet ﷺ, when Islam first began, the first Qibla was towards Baitul Maqdis. And subhanallah, the Prophet ﷺ, he would continuously make dua to Allah subhanahu wa ta'ala for 8 years, asking him to change the Qibla. And this was because the Jews at the time were making fun of the companions of the Prophet and were making fun of the Prophet. They would say, look at this man, he is worshipping out in our direction, but he is not following our ways. And subhanallah, when this began to happen, Allah subhanahu wa ta'ala revealed in the Quran, وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. You will not follow their qibla, you will follow the qibla towards Kaaba. And subhanallah, this qibla here is the one towards Mecca. Ya, Masjid Qiblatain menjadi saksi bisu betapa perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan iman dan ibadah sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah perjuangan satu malam, tapi bertahun-tahun kesabaran yang diwarnai jatuh bangun menahan hinaan. Sungguh sebuah hal yang tidak mudah bahkan untuk dibayangkan. Maka hingga kini, meski 1000 tahun lebih telah berlalu, tapi penanda perubahan kiblat dari Baitul Maqdis yang bertolak belakang 180 derajat dengan kiblat Imam Masjid Qiblatain pun masih diabadikan, menandai betapa tanda-tanda kebesaran ilahi tersebut diwarnai kisah menakjubkan keimanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Justru diturunkan sang Khalik di tengah Nabi Muhammad SAW memimpin sholat zuhur bersamaan di dalam masjid berikut ini. Jadi dari Ka'bah itu digaris lurus melewat Madinah dan lewat Qiblatain langsung ke Baitul Maqdis. Maka betul-betul pindah. Maka pengimamannya bukan hanya menghadap balik, tetapi dari sini pindah ke sana. Imam kan dari depan sendiri terus ke depan sana. Sampai sekarang masih ada imamahnya. Karena Baitul Maqdis Yerusalem itu tempat pembantaian, maka Rasulullah berdoa, ya Allah mau dipindah, karena tidak hanya orang Islam waktu itu, orang-orang Nasrani pun juga dihina oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa sholat kok menghadap ke tempat pembantaian? Kenapa sholat ke Baitul Maqdis? Maka turun surat Al-Baqarah ayat 142 yang bicara tentang pemindahan itu di saat sedang sholat duhur. Bayangkan betapa itoah dan ketaatan para sahabat sampai ketika berpindah itu di tengah-tengah sholat, tetapi tidak ada kegaduhan. Selain Masjid Qiblatain, Masjid Quba juga menjadi saksi bisu betapa tanda-tanda keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala turut mengistimewakan masjid yang dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Madinah itu. Bagaimana tidak, terlepas dari musim haji besar, masjid ini dikunjungi oleh jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia setiap harinya karena konon demi mengejar wasilah dan pahala yang dijanjikan. Termasuk pula para selebriti Indonesia seperti Pipik Dian Irawati hingga penyanyi religi Opik yang selalu mengkhususkan waktu melaksanakan sholat sunnah di Masjid Quba setiap kali menjalankan ibadah umroh. Semuanya demi mengejar janji amalan luar biasa, pahala berlipat ganda jika melaksanakan sholat di masjid dengan kubah unik berikut ini. Ini masjid Qubanya, lihat tampak dari luar. Ini masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah. Jadi ya kita di sini tadi sudah melakukan sholat duha, gitu, terus doa. Ya kita cuma cari berkahan. Mudah-mudahan pintu-pintu rahmat dibuka. Jadi memang Masjid Quba itu masjid pertama yang dibuat Rasulullah di Madinah ya. Nah, jadi
ada semacam hiburan gitu ya untuk orang-orang yang sebelum berangkat ke Mekah gitu ya lewat Madinah. Biasanya mereka itu ngambil wudhu dulu di penginapan, kemudian kita sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pulang habis itu langsung ke Mekah biasanya gitu, atau nunggu berapa hari lagi habis itu berangkat. Di antara kemuliaan masjid ini adalah dalam hadis Rasulullah bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, berwudu, lalu dia salat 2 rakaat di Masjid Quba, maka pahalanya bagaikan pahala umroh. Uniknya, konon bukan hanya pahala berlipat ganda saja yang dikejar umat muslim dengan melaksanakan sholat di Masjid Quba, tapi juga melakukan napak tilas, merasakan secara langsung titik tempat di mana Nabi Muhammad SAW kerap melaksanakan ibadah sholat di sudut-sudut tertentu di Masjid Quba. Sungguh sebuah sensasi sejarah yang tak ternilai. Masjid Quba ini adalah salah satu masjid yang memiliki daya tarik yang luar biasa. Bahkan menurut beberapa guru-guru kita, ya masih ada tanda-tanda di mana orang-orang dahulu memberikan sebuah tanda tempat sholatnya Rasulullah SAW. Nah itu persis di tengah-tengah Quba ada lubang kecil. Saya dulu dapat dari beberapa guru mengatakan sholat sejajarin dengan yang lubang kecil itu tempat Rasulullah waktu berdiri sholatnya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Sukses sinetron para pencari Tuhan hingga jilid ke-10 di bulan Ramadan ini kian menuai makna istimewa. Usaha untuk mendokumentasikan setiap kisah PPT dalam sebuah buku mendapatkan sambutan luar biasa dari penggemarnya. Kabarnya buku PPT laris manis. Oleh sebab itu para pemain PPT jilid 10 menggelar acara buka puasa bersama di lokasi syuting bersama dengan 10 pembeli buku yang beruntung. Seperti apa keseruan mereka? Dan benarkah mencapai jilid ke-10 ini ada yang berbeda dari Alfi Alfandi, pemeran bintang PPT? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.